Yuk kita berdoa terlebih dahulu, tetap semangat ya, tetap sukacita, tetap punya pengharapan. Bapa, terima kasih, kami percaya sore ini kami mau dengar perenungan firman-Mu supaya itu jadi rema kekuatan untuk kami bangkit. Kami tidak tahu masa-masa apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Tapi satu hal yang kami mau percayai, Tuhan ada di pihak kami. Tuhan, ketika Engkau di pihak kami, siapa lawan kami? Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar kemuliaan sepenuhnya kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat ya. Kalau saya tetap semangat, walaupun sudah jam 12 malam, belum mandi ya. Pokoknya tiap hari kalau saya dapat rema, pasti saya live ya. Karena saya bersyukur di tengah saya liburan, Tuhan itu tetap kasih saya rema firman untuk dibagikan. Nah, kita percaya bahwa hari-hari ini kita ini perlu firman ya. Kalau saudara baca berita-berita, ngeri nggak ya? Saya kalau lihat di YouTube itu ngeri, saudara. Anak SD bisa bunuh mamanya sendiri ya. Terus di Amerika seorang anak bunuh sutradara papa mamanya juga. Lihat ya. Tadi baca lagi kaget-kaget, ada pembunuhan lagi, perampokan ya, anaknya meninggal, orang luar biasa, orang kaya ya. Saudara lihat ya, di mana-mana hari-hari ini kejahatan itu mengerikan. Bahkan kalau saudara lihat di Amerika itu lebih mengerikannya itu apa? Kita ini sudah nggak bisa pakai sesuatu yang berbau-bau mahal. Misalnya saudara pakai emas, di situ nanti orang tahu, oh ini perampokan semuanya. Kita semua ini nggak aman loh saudara. Hidup itu semakin kayak nggak nyaman, nggak aman. Tapi pastikan hari ini kita belajar firman. Saudara, tadi saya ngomong sama menantu saya, anak saya. Dia bilang gini, mah, dia sebut seorang, itu hartanya mah, itu kaya, orang kaya. Itu mungkin hartanya T gitu ya, T itu triliun gitu. Terus saya jawab mantu saya, anak saya, untuk masuk ke surga nggak perlu triliun kok. Jadi nggak usah bingung, kalaupun kita nggak punya harta triliun ya, untuk masuk ke surga, nggak butuh harta triliun. Malah harta triliun itu bikin beban hidup berat. Takut dirampok, takut dicuri. Ya, saya pernah ngomong dengan seseorang, saya tanya, bosmu itu kaya triliun gitu, gimana sih hidupnya sehari-hari? Saya pernah tanya, ternyata dia bilang, hidupnya yang gak damai Bu Eli, sehari cuman bisa makan sekali, terus tidur juga ya gak tenang ya. Kadang orang yang terlalu banyak uang juga nggak bisa tidur nyenyak ya, makan juga nggak nyenyak, cuman sehari sekali tidur, butuh obat tidur. Makanya bahagia itu sederhana saudara, tergantung dari cara kita berpikir. Dan ketika firman yang tadi saya sharing, ternyata ketika orang percaya, firman Tuhan berkata bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapat kebahagiaan, akan menikmati kebaikan dan pertolongan Tuhan. Nah, hari ini kita percaya, saudara catat ayatnya, tadi saya sudah share di grup. Di Mazmur 28 ayat 7 kita baca ya, hidup sederhana, bahagia itu ternyata sederhana. Mazmur 28 ayat 7 dan Roma 15 ayat 13. Kita baca kalau saudara tidak percaya, hidup bahagia itu ternyata sederhana. Saudara mungkin hari ini cari kebahagiaan dengan cara kita, tidak akan menemukan saudara. Karena di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yuk kita baca. Kepada Tuhan hatiku percaya, aku akan mendapat pertolongan. Kata kunci di tengah masalah, kalau saudara kepingin bahagia, ya sudah, percaya aja sama Tuhan. Walaupun sulit loh percaya waktu keadaan tidak baik, tapi dapat pertolongan Tuhan. Roma 15 ayat 13. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan orang yang percaya kepada Tuhan berbahagia. Jadi kata kunci
hidup bahagia itu sederhana. Ya sudah, percaya Tuhan sama firman-Nya aja. Percaya dapat pertolongan, percaya dapat kebaikan Tuhan, percaya menikmati kebahagiaan. Nah, kata kuncinya cuman percaya. Makanya kalau orang makin takut, makin khawatir, hidupnya ndak akan bahagia. Hidupnya semakin terpuruk, ndak pernah damai sejahtera, punya uang banyak. Kalau ndak percaya firman, hari ini ndak pernah yang namanya baca firman, itu bahagianya cuman semu. Makanya orang kaya hidupnya makin, bebannya makin berat. Takut ini, takut ini, takut ini. Ada banyak ketakutan. Tapi waktu kita punya Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Seperti Sadra, Mesa, Abednego. Walaupun masuk dapur api, apinya makin besar 7 kali lipat. Mereka bisa berkata, ditolong tidak ditolong, ya tetap sekali Yesus. Tetap percaya kepada Tuhan. Itu kebahagiaan dia. Kenapa? Abraham bisa memberikan milik satu-satunya untuk dikorbankan, bisa jalani dengan sampai di puncaknya di Gunung Moria, pisau sampai di atasnya Ishak. Itu bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena dia percaya. Kalaupun Ishak mati, Tuhan pasti sanggup dapat menolong. Sadra, Mesa, Abednego, kalaupun sampai masuk dapur api makin panas, yang bawa orang yang ada di tepinya api aja meninggal, apalagi yang masuk. Itu pun Tuhan tetap ada di dapur api 7 kali lipat. Saudara lihat Abraham sama Sadra, Mesa, Abednego, dan banyak Yusuf, Ayub, semua itu orang-orang yang luar biasa bahagianya, walaupun di tengah keadaan yang sulit, karena mereka percaya. Apa yang percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, hari ini hidup kita bahagia. Bahagia itu sederhana. Kita memang melewati masa sulit, tapi di tengah masa sulit, apa yang saudara percayai dari Tuhan? Tuhan ya tetap tolong saudara. Tuhan ya ada di dapur api. Tuhan tetap ada di ujung. Saya percaya Abraham itu di ambang batas kekuatan sebagai manusia. Kalau orang tua bunuh anaknya sendiri, pisau itu sudah di atas tubuh, itu ambang batas kekuatan, stresnya puncak, saudara. Jujur, Yesus juga ngalami ketika mau tahu disalib, itu stres sampai keringatnya keluar darah. Itu ambang batas kekuatan. Tapi kenapa mereka tetap kuat? Karena mereka percaya bahwa siapa yang mereka percayai hari ini. Kalau kita percaya Tuhan itu Tuhan yang baik, yang setia. Kalaupun kita sudah berdoa, keadaan makin buruk, ya milih percaya aja. Nggak usah bingung. Saudara tetap memilih percaya, itu bahagia kita. Waktu kita percaya, firman berkata, pasti ada pertolongan, pasti ada kebaikanku, pasti ada yang namanya kepertolongan, kebaikan dan kebahagiaan. Jadi sekali lagi, orang benar itu sudah tahu kok ending kehidupannya. Kalau kita hari ini tidak tahu ending kehidupan kita, ya kita panik, saudara. Orang dunia itu panik. Kaya tapi tidak tahu endingnya kemana kaya. Kaya bisa selamat tidak? Kaya bisa keluar tidak waktu mereka ngalami masalah? Jujur, yang saya lihat tadi, saya baca anaknya dirampok meninggal, itu orang kaya, rumahnya mewah. Kita semua hari ini ngalami masalah. Kita ini tidak usah takut. Kita sebagai orang benar itu sudah tahu ending kehidupanmu mau dibawa kemana. Tuhan sudah tahu arahnya. Makanya Sadra, Mesa, Abednego mau masuk dapur 7 kali lipat. Dia percaya Allah sanggup menolong. Kalaupun tidak ditolong, Tuhan pasti tahu yang terbaik. Itu prinsip kehidupan yang kita harus pegang hari-hari ini. Nah, judul khotbah saya yaitu bangkit dari keterpurukan. Orang nggak bisa bangkit dari keterpurukan karena hidupnya takut ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Makanya kita tiap hari nderedek terus. Lihat fakta, Tuhan sudah berulang kali, nak,
Waktu engkau ngalami fakta buruk, jangan dilihat fakta buruk terus. Semakin kau lihat, semakin takut, semakin kecil kekuatanmu untuk bertahan. Orang yang tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatannya. Makanya banyak orang ketika bertahan dengan takut, hidupnya tidak akan finishing well. Pasti tengah-tengah nanti menyerah, murtad, ataupun kalau bertahan, pasti nanti ada sesuatu yang akan mereka alami. Apa? Sakit penyakit, saking stres. Orang stres itu pasti ngalami yang namanya tubuh ini lemah, saudara. Tubuh ini akan penuh banyak penyakit karena iman tidak jalan. Saudara pasti ngalami yang namanya sakit penyakit. Saudara tidak akan lihat masalah saudara akan bergeser jadi berkat. Itu tidak akan lihat. Makanya hari ini kenapa firman Tuhan itu tidak pernah salah. Yuk bangun sukacita, bangun rasa syukur. Belum ditolong ya tidak apa-apa. Ini masih waktunya kita. Kalau masih waktunya kita, air itu tetap jadi air yang tawar. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, air tawar baru jadi anggur yang manis, yang mahal, yang terbaik. Selama ini belum waktunya Tuhan, ya masih tidak bagus. Semuanya tawar. Namanya rumah kalau direnovasi, kira-kira indahnya nggak ada, saudara. Semuanya kacau, semuanya hari ini nggak bisa kita nikmati, wong namanya masih direnovasi. Tapi kalau sudah selesai waktunya Tuhan, baru kita bisa menikmati keadaan yang indah. Hari ini tenang aja, memang masih waktunya kita. Tuhan jawab, belum waktuku nak. Sudahlah, engkau tetap kenyang kok di masa kelaparan. Bukankah kasih setiaku sudah lebih dari cukup? Pemeliharaanku, kekuatanku, itu yang membuat engkau tetap kenyang seperti khotbah saya kemarin. Nah, saya lanjutkan. Hari ini yuk bangun dari keterpurukan dengan berkata, masuk tahun 2026, selamat tinggal ketakutan. Jangan ikut ya, kita ganti tahun, tapi takut tahun 2025 itu sudah tinggalkan. Selamat tinggal ketakutan, masuk tahun 2025, ini yang perlu kita bawa. Yuk, 2 Timotius 1 ayat 7, 3 hal ini. Jadi meninggalkan tahun 2025. Jangan banyak hari ini hidup dibawa terus ketakutan. Bu, masalah masih berlanjut, tidak apa-apa. Tapi jangan bawa ketakutan ikut masuk tahun 2026. Semakin kita takut, semakin kecil kekuatan kita sebagai orang benar. Padahal harapan Tuhan tetap berkata tiap hari, jangan takut, jangan khawatir. Tapi kita lawan, kita bawa takut khawatir tahun 2026. Tiap hari kalau kita berdoa, selalu saya aja sampai hari ini sudah bertahun-tahun ya berdoa. Tiap kali berdoa, selalu Tuhan bilang gini, jangan takut, jangan khawatir Eli. Masih ada harapan, masih ada nafas, masih ada aku, masih ada harapan. Aku itu selalu di pihak. Kamu takut apa? Makanya hari ini yuk, itu nanti khotbah saya besok. Itu akan saya bahas singgung. Masih ada Tuhan. Selama Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Selama Tuhan ada di dalam kita, maka semuanya pasti akan ditambahkan. Selama masih ada nafas, Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk berperang buat orang benar. Makanya kita hari ini jangan sampai kita lemah. Kita ini tidak boleh lemah. Tiap hari coba kalau saudara doa, saya setiap hari sampai hari ini bertahun-tahun, tiap hari saya selalu dengar Tuhan, Eli jangan takut, jangan khawatir. Satu hari kesusahanmu sudah lebih dari cukup. Tidak usah banyak takut khawatir. Nanti engkau bertahan bukan dengan kelegaan, tapi dengan beban berat. Takut khawatir itu bebannya melebihi 1 ton, saudara. Jujur, saudara mungkin angkat barbel. Coba, hidup ngangkat beban sama ngangkat barbel, beratan mana?
keberatan ngangkat beban, saudara. Beban hidup itu kelihatannya beban hidup, ndak ngangkat. Fisikmu ndak ngangkat, tapi itu lebih berat dari barbel berapa ton, saudara. Jujur, kenapa orang bisa bunuh diri? Karena hidupnya ngangkat beban terus. Bebannya pertama ringan-ringan, makin lama makin berat, saudara. Nanti kalau sudah berat, kekuatan manusia itu ada limitnya. Yang namanya kekuatan, coba saudara tiap hari lebih baik beban ngangkat barbel, saudara. Itu buat saudara mungkin sehat, tapi waktu saudara angkat terus hidupmu, ngangkat beban hidup, itu jelas tidak sehat, saudara. Hidup itu makin kerasa tambah berat. Sampai orang kadang-kadang konseling sama saya, bilang gini, Bu, saya itu sudah tidak bisa ngerasain hidup itu indahnya di mana. Saya tanya, Bu, kenapa? Ya karena beban hidup, Bu Eli. Beban hidup makin kompleks. Lah ini masa sukar. Saudara percaya, masa sukar tuh beban hidup makin kompleks loh. Sekarang ini bukan hanya menghadapi suami, anak-anak, yang dihadapi ekonomi juga. Sulitnya hidup, belum lagi dengar berita apapun. Kalau itu kita ambil beban semua, kita pikul, maka itu lebih dari barbel. Bebannya barbel lebih dari berapa kilo, saudara. Kalau saudara tidak akan kuat. Tapi waktu kita tahu bahwa Tuhan berkata, nak, ayo yang letih lesu, beban berat, datang kepadaku. Tuhan tuh sudah kasih solusi. Waktu kita datang sama Tuhan, kita masuk dalam doa, apa yang pertama kali kita dengar? Pasti Tuhan bilang gini, jangan takut, jangan khawatir. Ayo, sukacita, lega aja. Kamu memang tidak tahu jalan keluar, tapi aku ini loh sudah tahu cara belah laut, cara bangkitkan orang mati. Aku sudah tahu, tenang. Kamu memang tidak mampu, tapi aku ini mampu. Tapi sering kali yang kita dengar bukan suaranya Tuhan waktu kita berdoa, suaranya hantu ya. Orang di sekitar kita yang ngomong yang negatif tentang hidup tidak sesuai firman didengar. Iblis ngomong tentang hidupmu didengar. Ya, tadi ada seorang ibu yang WA saya, Bu, saya itu kepingin doa supaya Tuhan cepat ambil hidup saya. Saya tanya, kenapa, Bu? Ibu lagi putus asa. Iya, Bu, saya kecewa dengan suami saya. Tidak pernah muji saya. Selalu saya itu dikatai istri yang buruk, istri yang wajah yang sudah pas-pasan, ya. Otak pikiran juga pas-pasan, kepintaran pas-pasan, sudah tidak cantik, tidak bisa apa-apa juga pas-pasan, bukan istri yang hebat. Saya pingin punya istri yang superior gitu ya. Ibu ini kecewa, Bu. Dulu nikah dikejar-kejar ya, pacaran dikejar-kejar, cinta mati, sekarang disia-siakan gara-gara ada yang baru. Coba saudara, saya bilang sudahlah, Bu, hidup ini kan bukan ditentukan apa kata suamimu. Lah suamimu error kok ibu dengar, ya ibu ikut error. Saya bilang, ibu error kan sekarang gara-gara dengar orang error. Lah lebih baik kan dengar Tuhan. Tuhan itu bilang apa? Makanya jangan banyak dengar apa kata hantu. Sudah, Tuhan. Kalau sesuatu yang membuat kita lemah itu bukan dari Tuhan, hantu itu. Kalau dari Tuhan, walaupun engkau terpuruk, Tuhan tetap bilang gini, nak, ndak usah takut ya, ndak usah khawatir. Memang walaupun kau berkata nasi sudah jadi bubur, tapi bubur di tanganku itu tetap bisa engkau nikmati. Aku itu juga ndak pernah kasih penghakiman buat manusia. Aku tahu kok. Kamu ini cuman debu yang banyak kelemahan, kekurangan. Gak usah merasa sok kuat. Makanya kenapa kita butuh Tuhan. Karena Tuhan tahu kita ini lemah. Kita ini tidak bisa jadi orang yang sok kuat, sok hebat. Yang kuat hebat ya tetap Tuhan. Makanya hari ini tinggalkan sudah. Selamat tinggal ketakutan. Masuk tahun depan dengan ini. Sebab ini 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab
Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sekali lagi, roh ketakutan bukan dari Tuhan, dari hantu. Kalau saudara takut, khawatir, itu dari hantu. Sekali lagi, hantu. Hantu itu tidak pernah mau lihat hidupmu bahagia. Hantu, iblis itu selalu ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Makanya dikasih roh ketakutan supaya hidupmu itu makin terpuruk, capek. Orang ngangkat beban hidup itu capek, terpuruk. Tapi waktu kita menanggalkan beban, kita ganti hari ini dengan apa? Lihat ya, melainkan berarti kalau hantu roh ketakutan, tapi roh yang dari Allah, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini yang perlu kita hidupi. Hari ini Tuhan itu memberikan, bangkitkan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tapi kalau hantu itu takut, khawatir, itu dari hantu, saudara. Kalau Tuhan itu bawaannya selalu roh yang membangkitkan. Jadi sekali lagi, kalau kita dengar sesuatu yang membuat kita takut, khawatir, itu bukan dari Tuhan, hantu. Coba kalau saudara doa, saya kalau doa, tiga-tiga ini dapat saudara. Selalu di awal saya berdoa, Tuhan bilang gini, Eli enggak usah takut. Jaga hatimu, tetap berikan bagianmu. Walaupun engkau disakiti, jangan lupa untuk mengasihi. Dan aku mau hidupmu selalu untuk tetap hidup di dalam jalan-jalanku. Itu tertib saudara. Yang penting kamu tertib jadi orang benar. Jangan sampai satu hari orang benar, Senin sampai Jumat orang benar, Sabtu Minggu karena mau ketemu Tuhan minggunya susah, sungkan, baru saudara tertib jadi orang benar. Enggak. Tertib itu mulai setiap saat kita harus bangun ketertiban. Jangan tunggu masalah selesai baru tertib melakukan firman. Itu tidak boleh saudara. Hari ini pastikan kalau kita tahu sesuatu yang dari Tuhan itu pasti bawaannya saudara bangkit. Tangkep ya. Tapi kalau sesuatu membuat saudara makin terpuruk, makin saudara takut, itu dari hantu. Segera tolak. Tuhan pasti ngomong buat setiap saudara dan saya, yuk bangkit dari keterpurukan. Jangan tinggal dalam keterpurukan. Hari ini masih ada nafas, masih ada Tuhan. Kalau masih ada Tuhan, masih ada harapan. Hari ini memang kelihatannya makin buruk, ndak usah takut. Yuk, Tuhan mau 3 hal. Kita mau roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya akan bahas supaya selamat tinggal tahun 2025 yang sudah tinggal berapa hari lagi. Jangan mau dikendalikan hantu. Hidupmu harus dikendalikan Tuhan. Berarti gimana Bu? Masuk tahun 2026, suamimu tambah parah, ekonomimu tambah parah, tidak jadi masalah. Tuhan itu sanggup membalik keadaan, bukan tunggu keadaanmu baik dulu, baik. Kalau dunia itu baik, pulih. Enggak, Tuhan enggak buruk di saat kelemahan, titik balik ambang batas kekuatan, ada breakthrough. Kuasa Tuhan sempurna. Di saat kesesakan, keajaiban terjadi. Aneh ya, Tuhan itu aneh. Di saat kelemahan pula, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di saat ambang batas kekuatan, malah breakthrough itu terjadi. Titik balik. Tangkep ya, di masa kesesakan Daud berkata, keajaiban justru terjadi. Kalau dunia baik, pulih. Enggak, kalau ikut Tuhan, buruk. Saudara tetap percaya, tetap bangkit, tetap semangat. Buruk, api 7 kali lipat, malah promosi Tuhan terjadi. Tangkep ya saudara, hari ini yuk
kita jangan sampai dikendalikan sama hantu, ya. Hidup harus bangkit, harus semangat. Jangan sampai keadaan sulit saudara mulai dikendalikan hantu. Hantu sering pakai masalah untuk takut-takuti saudara. Lihat tuh, kamu berdoa suamimu tambah ndak pulang, suamimu tambah gugat cerai, suamimu tambah bilang ndak cinta, wajahmu pas-pasan, pikiranmu pas-pasan, pintermu pas-pasan, hidupmu makin dibandingkan dengan wanita lain. Lihat, itu hantu saudara. Tapi kalau Tuhan selalu berkata, nak, walaupun keuanganmu tambah parah, yuk bangkit. Masih ada aku ini pasti ada di pihakmu. Siapa yang jadi lawanmu? Kamu takut apa? Makanya Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan yang ada di sebelah kananku. Itu yang membuat Daud tidak pernah takut bahaya. Karena kita percaya hari ini, kalau kita masih punya Tuhan, saudara akan bangkit. Tahun depan, saudara jangan banyak lihat fakta. Faktamu tidak akan semakin tambah baik karena masa kesusahan besar akan menimpa seluruh dunia ini. Tapi yang kita mau hari ini, ingat, selama Tuhan di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Tidak ada. Ini nanti saya berusaha besok saya akan bahas firman-Nya. Saudara bisa catat, nanti itu akan jadi rema. Makanya kita semakin mengenal firman. Kenapa saya tiap hari berusaha live? Supaya saudara makan firman. Orang kalau sudah makan firman, saudara ibaratnya orang pusing minum obat pusing, pusingnya sembuh enggak? Orang hari ini takut makan firman, yang ada keluarnya bangkit. Karena firman itu membangkitkan, tangkep ya. Tapi kalau sudah makan firman tiap hari, ndak bangkit-bangkit, ini yang keterlaluan yang saudara baca itu baca apa saudara? Doa ketemu siapa? Baca firman, ketemu firman yang membangkitkan. Doa ketemu Tuhan juga membangkitkan. Tapi anehnya banyak orang Kristen ndak pernah bangkit-bangkit. Terpuruk terus, sudah tiap hari selalu berkata jangan takut, jangan khawatir. Takut khawatir, aneh kan? Lah tiap hari makan firman, ketemu Tuhan, berdoa, ndak boleh takut khawatir, tapi takut khawatir terus. Nah ini anehnya saudara, ini aneh. Saudara kalau kita sudah baca firman, saudara ndak boleh takut. Sembuh dari rasa takut, tidak boleh lagi terpuruk, sembuh dari terpuruk. Yang ada harus bangkit. Loh, apinya 7 kali lipat sudah. Sadra Mesa Abednego sudah doa, sudah teriak supaya api itu jangan dia lewati. Tapi enggak kan, harus lewat kan? Tapi selamat enggak? Selamat. Bangsa Israel melewati padang gurun, kira-kira selamat. Dikasih kelimpahan kenyang saudara. Bahkan pakaiannya juga tidak robek, kakinya tidak bengkak. Lah kira-kira saudara tahun depan padang gurunnya makin kering. Tahun depan api akan semakin panas. Tapi pastikan kita jangan takut. Ya harus hadapi Bu Eli, jalani. Api ya masuk aja api. Padang gurunnya makin capek, masuk saudara. Kita harus jalani, memang itu harus kita jalani. Nggak usah takut. Nah kekuatan kita baca dulu ya. Mazmur 46 ayat 1. Mazmur 46 ayat 1. Yuk kita baca 1 sampai, wah ini lumayan panjang juga, sampai 8. Tapi cepet ya kita baca. Setelah itu pembahasan 2-3-nya cepet banget. Ini yang perlu kita bahas. Biasanya banyak orang nggak bisa bangkit di area ketakutan, nggak bisa kuat. Waktu dia takut seharusnya bangkit dengan kekuatan firman, tapi malah terpuruk. Aneh ini. Yuk kita baca Mazmur 46 ayat 1 sampai 7. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah ya, ayat 2-nya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Yuk bangkit hari ini. Tuhan itu sudah ngomong, aku ini tempat perlindungan dan kekuatan. Kamu ini takut apa? Waktu ada
Goliat mau bunuh kamu. Waktu aku jadi perlindungan kekuatan, Goliat itu pasti dapat kamu kalahkan. Lah tempat perlindungan kekuatan kita ini Tuhan yang super kuat, unlimited. Saudara takut apa? Nggak usah takut. Yang berikutnya, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara percaya, yang pertama Tuhan itu perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bukan terbukti, ada kata sangat. Berarti masalah yang sangat menakutkan. Kira-kira masalahmu sangat besar, sama Tuhan penolong sangat terbukti. Besar mana? Kalau Tuhan sangat terbukti, berarti masalahmu yang sangat berat itu pasti ada di bawah kendalinya Tuhan. Saudara, percayalah, hari ini Tuhan itu perlindungan kekuatan. Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nggak usah cari bukti-bukti lain. Bu Eli, sampai hari ini nggak ada bukti keuangan saya pulih, rumah tangga saya pulih, anak-anak saya pulih, bagaimana penghasilan saya pulih. Nggak apa-apa. Saudara, hari ini nggak usah nuntut bukti. Yang sangat terbukti itu Tuhan sebagai penolong. Sesakmu mau sangat sesak, tetap Tuhan sangat terbukti sebagai penolong dalam kesesakan. Itu sudah sangat terbukti. Tuhan tempat perlindungan kekuatan. Ketiga, sebab itu kita tidak akan takut. Nah, berapa banyak kita takut? Waktu masalah sangat berat kita takut. Nah ini, sementara firman Tuhan berkata, sebab itu ada sebabnya, karena Tuhan perlindungan kekuatan, Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang. Hari ini apa yang berubah di bumi ini? Hartamu, suamimu sudah berubah, keuanganmu berubah, apa yang goncang? Rumah tanggamu goncang di bumi ini. Apa yang terjadi dengan perubahan dan goncangan yang besar, sekalipun ribut dan buih airnya, gunung-gunung goyang. Kira-kira kalau gunung goyang, itu berarti ya kita percaya waktu tsunami, yang namanya tsunami, gunung itu pasti goyang. Itu pun Tuhan berkata gini, nggak usah takut realita. Kalau gunung goyang, itu kayak gempa, saudara. Ya, kalau hari ini terjadi sesuatu yang membuat di bumi ini ada perubahan apapun, bahkan goncang di dalam laut, itu tsunami, saudara. Ya, sampai Tuhan berkata, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ada tetap sukacita. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Tuhan tuh sampai gambarin, kalaupun sampai tsunami ada di kota itu, yang namanya bumi berubah, gunung itu di dalam laut, goncang laut, gunung-gunung itu hari ini goyang, saudara tetap percaya bahwa kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Menjelang pagi itu ada waktunya Tuhan. Saudara, hari ini keadaanmu parah, goncang, goyang, ribut semua jadi satu, berubah. Itu karena belum waktunya Tuhan. Tapi Tuhan itu sudah sangat terbukti akan menolong kita dalam kesesakan menjelang pagi. Berarti ada waktunya Tuhan. Saudara, mungkin ini sudah pekat-pekatnya. Kalau dari malam menuju pagi, tiba-tiba saudara pernah tahu enggak, waktu bangun jam 3, jam setengah 4, tiba-tiba dari gelap pekat, tiba-tiba wow, ada cahaya. Ya, kalau saya perjalanan ke airport juga,
jam berapa itu 4:30 itu masih agak gelap gitu, sampai kalau saya mau buka harus nyalain lampu di dalam mobil. Tapi tiba-tiba jam 5:45 atau mendekati jam 5 tiba-tiba ndak perlu lampu mobil lagi, bisa ada cahaya. Nah, batasan inilah menjelang waktunya Tuhan itu bisa sekonyong-konyong, tapi pasti Allah akan datang menjelang pagi. 7, bangsa ribut, kerajaan goyang, ia mendengarkan suaranya, bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Tangkep ya. Yang ketiga, Tuhan menyertai kita. Jadi bangkitkan kekuatan. Tuhan berkata pada sore ini, yuk aku jadikan tempat perlindungan dan kekuatan. Jadikan aku sebagai penolong kesesakanmu. Sangat terbukti menjelang pagi aku tetap menyertai. Bahkan ayat 11 di Mazmur 46 berkata, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di bumi, bangsa-bangsa. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Hari ini jangan takut, yang menyertai saudara adalah Allah kota benteng. Percayalah, dengan 3 ini kita pasti bangkit kekuatan kita. Tuhan lagi bangkitkan kekuatanmu, bukan lagi takut, tapi yuk bangkit. Kenapa? Karena Tuhan perlindungan dan kekuatan kita. Tuhan sumber perlindungan kekuatan. Tuhan penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan kota benteng menyertai saudara dan saya. Jadi hari ini yang menyertai kita itu Tuhan kota benteng. Saudara, kalau Tuhan kota benteng, kita aman gak? Jelas. Makanya ndak perlu takut. Selamat tinggal ketakutan. Ya, selamat datang kekuatan. Hari ini pastikan bangkit dari keterpurukan. Selamat tinggal ketakutan, selamat datang kekuatan. Hari ini ada kekuatan yang luar biasa yang akan Tuhan berikan, sehingga kita tidak boleh terpuruk. Hari ini yuk semua bangkit. Yang lagi takut dengan banyak hal, saudara percaya itu bukan dari Tuhan, itu dari hantu. Jangan ditangkap. Kalau dari hantu pasti akan mencuri, membunuh, membinasakan. Hidupmu akan hancur. Kalau saudara hidup dalam ketakutan terus, saudara pasti hancur. Karena takut tidak akan mengubah sehasta hidupmu, tidak akan mengubah jalan hidupmu. Apa yang ditakutkan, dikhawatirkan akan menimpa kita. Ayub berkata, bahkan takut itu akan menambah kesusahannya lebih berat lagi. Saudara jalani kesusahan sehari cukup sehari, tidak boleh dengan takut. Kalau 1 hari takut, lama-lama akan terpuruk terus. Tapi takut itu makin menambah beban hidupmu. Tangkep ya. Jadi sekali lagi, ketakutan itu tidak mengubah sehasta jalan hidupmu. Malah yang ditakutkan, khawatirkan menimpa. Ketakutan itu akan menambah beban hidupmu makin berat. Jelas. Tapi waktu kita bangkitkan kekuatan, maka percayalah, Tuhan jadi sumber kekuatan perlindungan, hidupmu pasti aman. Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, maka hidupmu pasti akan melihat pertolongan Tuhan menjelang pagi. Yang ketiga, Tuhan kota benteng menyertai saudara sampai pada akhirnya. Hari ini percayalah, saudara, waktu bangun kekuatan bersama Tuhan, pasti ada pertolongan yang sangat Tuhan buktikan sendiri nanti. Saudara tidak perlu bingung cari bukti baik, karena Tuhan sendiri di ayatnya berkata dia sebagai pahlawan yang akan membuktikan sendiri kepahlawanannya. Saudara tidak perlu tahu. Saya pernah kan 1 kali kesaksian Tuhan, sering kali saya bilang gini, Tuhan saya tidak tahu caranya. Pokoknya yang penting yang saya tahu, Tuhan akan membuktikan sendiri bagaimana engkau jadi pahlawan, hero dalam hidupku.
Tidak perlu kita cari pahlawan-pahlawan yang ada di dunia. Semua pahlawan yang jadi idola saudara itu bisa mengecewakan. Tapi kita punya hero, kita punya pahlawan kehidupan yang akan membuktikan sendiri kepahlawanannya. Nanti saya cari ayatnya di Yeremia. Ya, kemarin sudah dapat ya ayat yang lapar kenyang di tengah kelaparan. Saya sudah buat renungannya belum ya? Saya lupa kemarin. Itu sudah saya buat renungannya kalau nggak salah. Nah, hari ini kita percaya saudara dan saya bangkit karena kita masih punya pahlawan. Nah, berikutnya, apa yang membuat kita membangkitkan kasih? Selamat tinggal ketakutan, selamat datang kekuatan. Selamat datang kasih dan ketertiban. Kasih. Kalau kita lagi ngalami keadaan dilukai, ya, Tuhan pasti bilang gini, nak, jangan bangkitkan roh amarahmu. Jangan bangkitkan roh kebencian. Jangan bangkitkan roh kepahitan. Itu bukan dari aku. Kalau hidupmu terluka hari ini, yang aku mau bangkitkan roh kasih. Tangkep ya, saudara, sekali lagi, yang sedang dalam keadaan dilukai, pasangan, mertua, teman dekat, ipar, anak. Jangan bawa roh sakit hati masuk tahun 2026. Selamat tinggal roh kepahitan, roh sakit hati. Selamat datang roh kasih. Hari ini yang tidak perlu kita bawa, kita tinggalkan. Karena Tuhan tidak pernah membangkitkan ya yang namanya kepahitan. Itu jelas dari hantu. Kalau sampai tahun 2026 hidupmu belum hari ini melihat perubahan pasangan hidupmu, engkau tidak perlu sakit hati, tidak perlu pasang target. Bu Eli, saya sudah pasang target tahun 2026. Kalau limited edition tidak berubah, selesai Bu Eli. Saya mau gugat cerai. Itu bukan dari Tuhan, dari hantu. Tangkep ya. Saudara, lihat Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan di Galatia 6 ayat 9, jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Tangkep ya, saudara dan saya, kalau hari ini kita membangkitkan kasih, maka tidak ada lain. Dengar apa kata Tuhan, bukan hantu. Selamat tinggal kepahitan, selamat datang roh kasih, yaitu Tuhan mau kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka, jangan jemu-jemu berbuat baik. Tidak ada lain. Kalau kita mau membangkitkan roh kasih, maka kita harus mengasihi musuh. Tidak bisa pilih-pilih. Kalau kasih, saudara akan mendoakan yang baik, bahkan kau tidak akan berhenti berbuat baik. Kalahkan kejahatannya dengan kebaikan. Hari ini 3 ini akan kita bawa, ya, berdoa bagi musuh, kasihi musuh, kalahkan kejahatan musuh dengan kebaikan. Kalahkan kejahatannya dengan kebaikan. 3 ini kita bawa. Itu membangkitkan kasih. Saudara, lihat orang nyakiti hidupmu seperti apapun, kasih dia senyum. Kasih, doakan Tuhan beri anugerah belas kasihan untuk dia bertobat, kenal keselamatan. Karena waktu kita mendoakan musuhmu bisa sampai selamat, itu sukacita di surga itu seluruh malaikat surga. Waktu musuhmu bertobat, maka surga dan seluruh malaikat Tuhan akan bersorak-sorai karena ada satu orang berdosa bertobat lewat kasih, lewat kebaikan, lewat doa kita. Tangkep ya, saudara, jangan buat iblis di neraka nanti sorak-sorai karena penghuni neraka makin banyak. Kita hari ini yuk buat surga Tuhan dan malaikat surga bersorak-sorai. Makanya selamat tinggal roh kepahitan ya, ndak usah. Yuk bangkitkan kekuatanmu dalam kasih ya, bangkit yuk, kasihi musuh, doakan musuh, balas kebaikan waktu dia jahat. Ndak ada jalan lain. Balasannya kebaikan, kasihi musuh, doakan musuh. Sudah, itu yang perlu kita bawa tahun depan.
suamimu belum pulang, tidak apa-apa. Suamimu makin gemuk dengan pelakor, dengan pihak ketiga, tidak jadi masalah. Bagian kita jangan sampai berhenti. Ketika kita tidak melihat perubahan pasangan kita, saudara mulai berhenti untuk mengasihi, berhenti untuk berdoa, berhenti untuk berbuat baik. Tidak ada, saudara. Tapi bangkitkan kasih. Tangkap ya, ingat pesan ini. Jadi kita hari ini jangan mau lagi membawa sampah tahun 2026. Masa kesusahan besar akan terjadi. Tapi waktu kita bisa bangkit bersama Tuhan, kita pasti akan lihat kemenangan. Kita pasti akan lihat terobosan yang Tuhan akan kerjakan. Orang benar akan kenyang di masa-masa kesusahan besar. Tuhan tetap memberi kekenyangan. Yang terakhir, bagaimana ketertiban? Titus 2 ayat 12. Titus 2 ayat 12, setelah itu kita selesai. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia yang sekarang ini. Kita percaya Tuhan itu mau kita tertib. Hidup ini harus bijaksana. Hidupmu harus tertib dalam beribadah, adil juga. Yang pertama, saya bisa rangkum 3 hal. Yuk, apa yang perlu kita tertibkan? Tertibkan pikiran yang jernih, pikiran yang waras, sudah pikiran Kristus. Pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Itu pikiran yang jernih. Tertib, bagaimana hidup bijaksana dalam berpikir. Ya, kalau Tuhan berkata, nak, paksa ya pikiranmu, jangan pernah ada jangan-jangan lagi, pikirkan yang baik, itu dipaksa, saudara. Bijaksana, tertib artinya, ya. Yang kedua, hidup dalam ketertiban itu, yang kedua, hiduplah di dalam tertib berpikir. Yang kedua, hidup tertib dalam mengendalikan emosi hati. Saudara tidak bisa hari ini bawaannya ngikuti perasaan saudara. Nggak bisa, saudara. Emosi kita, kalau kita bawaannya emosi ditentukan masalah, maka kita jadi orang yang mut-mutan. Mut-mutan itu jadi kalau masalahmu ada jalan, moodmu baru baik. Kalau suamimu baik, moodmu baik. Tapi kalau pasanganku ndak baik, mood kita juga bawaannya pingin marah, kepingin emosi. Enggak, Tuhan mau roh ketertiban masuk tahun 2026. Jangan jadi orang yang ndak tertib. Hari ini bisa, besok ndak. Itu ndak tertib. Hari ini bisa sabar, besok ndak bisa, Bu Eli. Itu ndak tertib. Hari ini bisa percaya, besok ndak percaya. Itu orang yang ndak tertib. Kalau Tuhan mau, hari ini roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Tertib tiap hari jadi orang benar itu disiplin. Disiplin tertib dalam berpikir, tertib dalam emosi. Hatimu tidak boleh mut-mutan. Sukacita aja, tertib. Ya, damai sejahtera, tertib. Yang ketiga yaitu tertib dalam menjadi pelaku firman. Saudara tidak boleh tertib semau-mau saudara, semau gue. Mau marah ya marah, mau maki orang ya maki orang. Tidak bisa, itu tidak tertib. Makanya selamat tinggal tahun 2025. Saudara kalau mau bangkit dari keterpurukan, saudara harus tertib. Ya, jangan jadi orang tergantung emosi, mut-mutan. Tergantung pikiran kita. Kalau pikiran kita yang jelek, kita akan berespon salah. Tapi tertib dalam pikiran, dalam emosi, dan dalam perbuatan. Jadi pelaku firman itu tertib, jadi orang benar. Nggak bisa ndak. Orang tertib itu perlu disiplin. Tangkap ya, saya mulai belajar mendisiplin. Kalau sudah bawaannya mau marah, ada alasan untuk marah, saya mulai berkata buat diri saya, Eli, tertib. Eli disiplin jadi orang benar. Harus disiplin. Tidak bisa mengumbar perasaan kita. Tuhan marah, Tuhan marah. Sehingga kita tidak tertib untuk mengendalikan emosi kita. Nggak bisa, saudara. Mau marah, kita harus belajar tertib. Tangkep ya. Saya percaya dengan firman hari ini.
Waktu saya nyiapin firman ini buat malam ini aja, saya bilang, Tuhan, firman ini buat hidup saya juga. Saya mau jadi orang benar yang tertib, Tuhan. Pikiran, gak boleh mikir yang aneh-aneh. Tuhan, tahun depan gimana Tuhan kalau gak punya uang? Iblis kalau taruh sesuatu gambaran gak punya uang, memang faktanya gak ada uang, saudara. Jujur, kalau kita mau tertib, saudara percaya, Tuhan bilang gini, nak, pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Aku tidak pernah merancangkan kecelakaan di balik bangkrutmu. Aku nggak pernah merancangkan kecelakaan di balik rumah tanggamu yang hancur. Walaupun kau bilang, Tuhan, rasanya sulit loh Tuhan, nggak ada bukti apa-apa. Semua bukti yang menunjang Tuhan arahnya hancur. Tuhan bilang, bukankah hidupmu dikendalikan apa kataku? Kalau aku bilang pulih, ya pulih. Walaupun dunia bilang nggak mungkin, bangkrut ya bangkrut, apalagi resesi, PHK ya PHK, hidupmu bakal susah. Itu hantu, sekali lagi, hantu. Saudara mau dengar Tuhan atau hantu? Kalau dengar hantu, hancur pasti. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah selesai. 3 hal hari ini, yuk kita harus bangkit. Tidak boleh terpuruk. Bangkitkan roh kekuatan. Itu tadi, Tuhan perlindungan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Gampang ya hafalannya. Tuhan menyertai, Tuhan kota benteng menyertai kita sampai pada akhirnya. Yang kedua, kasihi musuhmu, doakan musuh, balas kebaikan. Bu Eli, tidak ada balasan lain, tidak ada. Mau dikatai istri bego, balasannya tetap baik. Itu bangkit kasih, tertib jadi orang benar, tertib dalam pikiran, tertib mengendalikan emosi. Terutama hari-hari ini banyak orang emosi, orang jahat, masa sukar, emosi. Makanya banyak kan pembunuhan di mana-mana. Lihat, bunuh orang hari ini, orang jahat, orang berbuat jahat sudah banyak. Makin baca di sosmed itu saya makin Tuhan serem juga. Tapi kita hari ini justru makin tertib. Tangkep ya, biar yang jahat makin jahat, tapi kita yang kudus makin kudus, yang benar makin benar. Tertib pikiran, emosi, tertib jadi pelaku firman. Itu tertib, disiplin. Mulai sekarang, kalau dulu tahun-tahun lalu, saudara jadi orang benar gak disiplin, semau gue. Mau marah ya marah, kok enak. Mau marah-marah, mau maki orang, mau iri hati enggak. Tahun ini yuk kita mau berlomba-lomba. Saya percaya dengan firman hari ini akan membawa kita nanti. Kita akan tetap kenyang di masa kesusahan besar. Kelaparan besar, padang gurunnya besar, semua serba besar nanti. Tapi yakinlah, api juga makin besar. Tapi yakinlah kita tetap akan jadi orang-orang benar yang akan masuk untuk tetap kenyang. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa hari ini, bangkitkan semangat. Jangan lagi hidup dengan hantu. Kita masih hidup punya Tuhan hari-hari ini. Selama ada Tuhan hidupmu, aku datang. Ini Tuhan, aku datang supaya engkau punya hidup dalam kelimpahan. Ingat ya, tapi kalau hantu datang supaya kita dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami percaya tahun depan kami sudah meninggalkan selamat tinggal ketakutan. Kami nggak mau lagi kepahitan, ketakutan. Kami nggak mau lagi hidup tidak tertib, tapi kami mau bangkit dari keterpurukan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini menjadi remah. Kami masuk 2026 dengan harapan yang baru. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa buat negara Indonesia, Aceh Tuhan. Tuhan lawat di mana kami yang hari ini juga mengalami keadaan yang sulit. Seluruh kota negara kami, seluruh bangsa Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan. Terpuji namamu. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub,
damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Sampai ketemu besok. Tetap semangat. Yuk, semangat. Tidak boleh terpuruk semangat. Tuhan Yesus memberkati.